Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah awal pertemuan kita di pendahuluan kuliah Mafatih Al-Ilm, kuliah tentang kunci-kunci ilmu. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama yang akan dikaji di hari ini adalah pertemuan khusus terkait dengan kegiatan dan program untuk kuliah ini. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Diketahui tentang pentingnya belajar dan kembali kepada tuntunan agama di dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan. Maka selalu diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya hal yang menjadi pijakannya, selalu menjadi lentera membimbingnya dan memberikan keamanan dan penjagaan untuk dirinya dari segala permasalahan, fitnah, dan ujian-ujian yang sudah merupakan ketentuan di dalam kehidupan. Maka ilmu agama, kembali kepada agama, itu adalah solusi syar'i di dalam hal tersebut. Apalagi ada sisi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah di dalam hal tersebut. Karena itu di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama terkait dengan masalah pentingnya seorang mengenal dari kunci-kunci ilmu itu. Yang kita bahas dari program ini sebanyak 25 kitab selain daripada pembahasan bahasa Arab
Ya kalau tentunya dengan bahasa Arabnya semuanya dihitung 26 kitab. Ini berisi kunci untuk semua bidang ilmu. Dan ilmu itu ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah terbagi dua. Ada yang fardu ain untuk dipelajari, dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain, wajib ain, itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Tidak diizinkan dia jahil di dalam hal tersebut. Tidak diizinkan dia jahil di dalam hal tersebut. Bahkan dia mesti untuk mengangkat dari kewajibannya yang dengannya dia akan dimudahkan ketika menghadapi kondisi dirinya di berbagai hal yang memang mesti dijalani oleh setiap muslim dan muslimah. Kita ada kondisi yang setiap orang pasti menghadapi. Satu, di sakaratul maut. Setiap jiwa pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Pada saat sakaratul maut, husnul khatimah adalah seorang berucap la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Bagaimana dia berucap la ilaha illallah, bersyahadat? Kalau dia tidak mempelajari apa itu la ilaha illallah. Kadar dari ilmu wajib untuk dipelajari. Di alam kubur ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabb yang engkau ibadahi? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Wa madinuka? Apa agamamu? Ini kewajiban. Semua menjawab sesuai dengan apa yang dia pelajari, dia yakini dan dia amalkan. Karena itu di dalam sebuah riwayat ada orang yang ditanya pertanyaan-pertanyaan ini di alam kubur, dia menjawab apa? Ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Tidak bermanfaat ikut-ikutan. Sebab ini terkait dengan fardu ain. Kewajiban dia sendiri. Dan ini perlu dipelajari. Bagaimana seorang mengenal Allah yang dia ibadahi. Perlu dia kenal siapa Rabbnya. Bagaimana dia mengenal Allah, dengan apa dia mengetahuinya. Bagaimana dia beribadah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dan selainnya dari pembahasan-pembahasan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Apa kewajibannya terhadap Rasulullah? Demikian pula dia wajib mengenal dari agamanya. Ada hal yang merupakan fardu ain terhadap dirinya. Ada kewajibannya sehari dan semalam mesti dia tegakkan. Seperti sholat 5 waktu. Kalau masuk Ramadan ada kewajiban puasa. Kalau dia punya harta ada kewajiban zakat, haji. Apabila dia masuk ke bidang tertentu misalnya, anggaplah seorang berbisnis, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar riba. Supaya dia tidak membuat hal yang diharamkan di tengah manusia. Maka ini kadar dari ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Nah ini semuanya hal yang dipertanyakan. Kita harus bersiap dengannya. Di hari kiamat juga seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada manusia-manusia itu semuanya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan ini ditafsirkan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan disinggung di beberapa tempat oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Abul Aliyah berkata, "Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin." Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi dan mereka akan ditanya bagaimana menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini penafsiran Abul Aliyah dari fikih para ulama as-salaf memahami ayat-ayat. Mereka tafsirkan ayat ini di surah Al-Hijr dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Karena di surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua hal terkait dengan hari kiamat. Yang pertama Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun." Yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, itu manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Di manakah syuraka, sekutu-sekutu yang kalian sangka sebagai tandingan bagiku?" Ini ditanya tentang kemurnian ibadah. Orang yang berbuat kesyirikan itu akan ditanyai. Pertanyaan yang kedua masih di dalam surah itu juga di beberapa ayat setelahnya. Wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabtum al-mursalin. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka pada hari kiamat, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Maka ini ada kadar kewajiban. Iya. Manusia dicipta untuk sebuah hikmah. Terangkan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada kadar kewajiban beribadah dan bertauhid akan bertanyakan. Sebagaimana
Dia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Jadi ini kadar kewajiban, mesti dipelajari. Iya, di program ini dari buku-buku yang kita kaji, insyaallah ta'ala terdapat penjelasan dari kunci-kunci ilmu yang menutupi seluruh kadar kewajiban itu. Apabila dipelajari, maka itu adalah tahap awal yang menutupi dari kewajibannya. Kita ada 10 buku dari program ini. Yang 10 buku ini saya beri judul tersendiri, Silsilah Akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Silsilatul Aqidah allati tunji minan nar. Iya. Karena di 10 buku ini pemaparan apa saja dari keyakinan yang wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari. Iya. Sebagaimana dari program ini juga ada kadar kewajiban yang mesti kita pelajari dari amalan hati. Dari amalan hati. Itu ada di buku-buku akidah yang kita terangkan. Dan ada juga satu manzumah khusus, Manzumah As-Sir Ilallahi Wad Daril Akhirah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu ada kadar dari kewajiban di dalam pembahasan. Sebagaimana seorang itu dia wajib mempelajari, dia wajib membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Ya, dan ini walaupun seorang bisa belajar tersendiri, tapi kita juga di program ini ada satu buku dasar di dalam pembahasan tajwid. Iya. Sebagaimana di pembahasan fikih juga ada satu buku fikih penjelasan tentang fikih dan hukum-hukum yang perlu dikenal. Dan ada di pembahasan adab dan akhlak bagian juga yang mesti dipelajari. Di sini kadang banyak yang keliru. Dia sangka bahwa mempelajari adab, akhlak itu hanya penyempurna saja. Itu hanya penyempurna saja, kadar penyempurna. Bukan kadar yang wajib. Dan ini keliru ya. Iya. Sehingga kadang ada sebagian orang kalau ditegur terhadap sebagian perbuatannya, oh enggak ada masalah. Itu kan urusan akhlak. Yang penting manhajnya salafi. Ya. Ini tidak kenal dari manhaj salafi. Jalan as-salaf itu mencakup segala hal. Akidah, dakwah, akhlak, dan selainnya. Dan dari akhlak, adab itu ada kadar yang wajib dan ada kadar yang merupakan penyempurna. Ada kadar yang wajib dan ada kadar yang merupakan penyempurna. Dan kita akan kaji nanti, ada materi khusus di situ, Manzumah Al-Adab, kita akan bahas. Yang jelas buku-buku ini semuanya adalah dasar-dasar. Ya, dan tentunya di dalam memilih buku-buku yang diajarkan, ini perlu pengalaman, perlu pengetahuan terhadap kandungan dari buku itu, dan perlu pemahaman isi terhadap buku-buku tersebut. Ya, dan memang program ini secara khusus judul-judul materi yang kita kaji di dalam program itu saya sudah ajukan ke guru kami
Syekh Al-Allama Saleh bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala, dan beliau sudah menganggap cukup untuk program ini. Sebagaimana juga saya tanyakan tentang 10 buku akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Saya katakan kepada beliau, apakah 10 buku ini sudah cukup dianggap sebagai akidah yang menyelamatkan dari api neraka? Kata beliau, iya sudah cukup. Baik. Jadi pilihan-pilihan di atas program ini, buku-buku yang dikaji dan diajarkan, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi ilmiah. Dan insyaAllah ta'ala kita perlu terhadap hal tersebut. Maka dengan program ini, dari manfaat besar yang kita ingin petik adalah kita ingin mengangkat kewajiban-kewajiban pada diri kita. Kemudian yang kedua, di dalam kandungan dari buku-buku ini terdapat kaidah-kaidah penting. Kaidah-kaidah penting yang merupakan solusi untuk segala masalah yang menimpa umat. Terdapat penyelamat dari pintu-pintu fitnah. Sebab seorang apabila tidak berbekal dengan ilmu agama yang benar, maka ini akan menjatuhkannya ke dalam berbagai permasalahan, akan menyeretnya ikut bersama derasnya gelombang fitnah. Iya. Tapi kalau dia punya pijakan-pijakan yang kuat, ada hal yang dia pegang, ada perkara yang membimbingnya, ada sesuatu yang mengingatkannya. Kalau dia keliru ataupun alfa, maka ada yang menegurnya. Maka ini semuanya dari keindahan mempelajari ilmu agama. Iya. Kemudian dari sifat program ini juga, sisi penting kita di kuliah Mafatih Al-Ilm ini, kunci-kunci ilmu, ini adalah bentuk dari at-ta'sil al-ilmi. Bagaimana seorang itu mengakarkan, membuat pondasi ilmiah yang kuat untuk dirinya. Membuat pondasi ilmiah yang kuat untuk dirinya. Karena siapa yang mengambil ilmu itu dari sumber yang benar, siapa yang mengambil ilmu tersebut dari jalan yang telah dijalani oleh para ulama, maka ia akan mapan di atas ilmu, akan tegar di atas jalan. Karena itu kata sebagian ulama, man akhada min ma'inil ilm intabat. Siapa yang mengambil dari ma'in, dari mata air ilmu, maka dia akan stabil, dia akan tetap, dia akan lurus. Wa man akhada min muhitil ilm ittarab. Dan siapa yang mengambil dari lautan ilmu, maka dia akan goncang, tidak tetap. Ya sebab kalau dilihat lautannya ilmu itu banyak, gak bisa dia kumpul semuanya. Maka harus dia pilih dari ilmu itu kadar yang paling bagusnya. Dia ambil intisarinya, dia ambil dari pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, pondasi yang membangun dasar ilmiah di dalamnya. Inilah ma'inul ilm namanya. Adapun dia mengambil dari segala sudut, ya, maka ini bukan jalan yang benar. Walaupun ada yang dia dapat faedah, tapi tidak membentuk sebuah bangunan ilmiah pada dirinya. Ibarat seorang yang membangun, kalau kita membangun rumah,
Mulai dari mana? Dari pondasi kan begitu. Bangun dulu pondasinya, sudah benar pondasinya, sudah bagus, nah, baru dibangun di atasnya. Nah, seperti itu ilmu. Iya. Kondisinya seperti itu. Seorang di dalam belajar. Maka dia wajib memiliki dari kadar ilmu yang membuat dirinya itu teguh dan kuat di atas pondasi ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la budda ay yakuna ma'al insani usulun kulliyah turaddu ilaiha al-juz'iyat liyatakallama bi'ilmin wa adlin thumma ya'rif al-juz'iyat kaifa waqa'at wa illa fayabaqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat fayatawalladu fasadun azim. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib bersama manusia itu dia memiliki usulun kulliyah, dasar-dasar kulliyah yang universal, bisa mencakup seluruh pembahasan. Dimana kalau dia sudah punya pondasi dasar ini, maka juz'iyat yang cabang-cabang itu dia kembalikan ke situ. Dia kembalikan ke situ. Iya. Kenapa? Liyatakallama bi'ilmin wa adlin. Supaya dia berbicara dengan ilmu dan keadilan. Itulah ilmu dan keadilan seperti itu. Kalau orang berbicara ilmu, adil di dalam bersikap, itu pasti pembicaraan dan sikap-sikapnya dibangun di atas kaidah-kaidah. Dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu. Dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu. Iya. Jadi dia mesti memiliki usul kulliyah. Perkara-perkara cabang dikembalikan ke situ. Nah, nanti setelah itu barulah dia mengenal perkara-perkara cabang ini bagaimana terjadinya, kaifa waqa'at. Itu ada rinciannya nanti. Karena itu pintu penjelasan ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zarkashi, kata beliau, wal hakim idza arada at-ta'lim la budda an yajma' baina bayanaini ijmaliyyin tatashawwaqu ilaihi an-nufus wa tafsiliyyin taskunu ilaihi. Kata beliau, seorang yang bijaksana apabila dia ingin belajar, ingin mengajar, maka dia harus mengumpulkan dua bentuk penjelasan. Penjelasan yang pertama, penjelasan yang bersifat ijmali, global. Sehingga jiwa itu rindu untuk mempelajarinya, rindu kepadanya. Nah, setelah itu dia jelaskan secara tafsili, secara rinci. Rincian yang membuat jiwa itu tenang. Jadi kalau dia sudah punya kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah pokok, nah ini dia punya pijakan sudah. Ini dia punya usul kulliyah. Dasar-dasar pokok yang universal. Begitu dia mau masuk ke rincian, maka itu akan memudahkannya memahami rincian secara tepat. Secara tepat. Iya. Karena itu perlu belajar yang benar. Perlu seorang itu mengambil ilmu dengan cara yang benar. Dan inilah yang disebut dengan nama at-ta'sil al-ilmi. Iya. Seorang mengambil ilmu itu yang kecilnya sebelum yang besarnya. Dan itulah sifat ar-rabbani yang disebut oleh Ibnu Abbas. Alladzi yu'allimuna an-nas sigharal ilm qabla kibarihi. Orang yang mengajari kepada manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar.
Jadi ajari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dan taksil ilmi itu adalah seorang mengambil dari dasar-dasar ilmiah. Ini yang kita bahasakan sebagai kunci-kunci ilmu. Dia mengambil dari dasar-dasar ilmiah yang mengumpulkan dan menyatukan inti dari ilmu yang akan dipelajari. Iya. Inilah makna mengambil dari mata airnya ketika seorang belajar. Itu yang paling pokoknya. Sebab kalau diambil dari luasnya, dari lautannya, ya, orang biasanya di lautan, di gelombang itu terombang ambing. Tapi kalau dia mengambil dari dasarnya, dari mata airnya, dia akan santai. Dia selalu mengambil dari sumbernya. Dan tidak mungkin seorang itu mengumpulkan seluruh ilmu. Tidak mungkin. Iya. Dan dikatakan oleh seorang penyair, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seseorang. Ilmu itu tidak dapatkan seluruhnya oleh satu orang saja. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu lautan yang sangat dalam. Karena itu ambillah dari segala sesuatu yang paling indahnya, paling baiknya. Diambil yang paling indah dan paling apa? Baiknya. Iya. Maka di sini termasuk kekeliruan datang seorang penuntut ilmu. Dia belum bangun pondasi-pondasinya secara benar. Belum mengambil dari kunci-kunci ilmu. Langsung melompat. Ingin mengambil hal yang apa? Yang besar. Nah, ini repot ya. Ilmu itu diambil mulai dari yang kecil. Karena itu kata sebagian as-salaf, ya, ta'amul kibar summul lis-sigar. Makanan orang besar itu racun untuk anak kecil. Racun untuk anak kecil. Ya, coba saja ada anak bayi baru lahir, langsung dikasih ayam panggang. Loh, kok dilarang? Karena ayam panggang bagus. Ya bagus untuk dia yang sudah besar. Tapi anak kecil itu adalah apa? Berbahaya. Jelas ya? Dan itu seperti itu di dalam kehidupan. Karena itu ketika seorang belajar juga, dia harusnya memiliki dari kaidah-kaidah, dari usul kulliyah yang menyebabkan dia memiliki pondasi dan dasar. Iya. Pondasi dan dasar. Kemudian dari sisi yang lain, untuk pentingnya dari program ini, ketika seorang sudah mengenal usul kuliah, lalu dia masuk mengenal cabang-cabangnya, ya kita di program-program ini bukan membahas di usul kuliah saja, tapi juga sudah memperkenalkan sebagian dari cabang-cabangnya dengan bentuk yang ringkas, dengan dalil-dalilnya. Iya, itu yang diperlukan ya, karena meluas di dalam pembahasan itu tingkatan lain. Jadi seorang itu bertingkat-tingkat di dalam belajar. Karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis 4 buku dalam fikih. Iya. Nah ini kata sebagian masyaikh ulama di masa ini, itu Syekh Abdul Razak Afifi, seakan-akan Ibnu Qudamah ini beliau
menulis 4 buku, yang pertama untuk tingkatan SD, yang kedua tingkatan SMP, yang ketiga tingkatan SMA, dan 1 untuk perkuliahan. Iya. Yang 1 untuk perkuliahan. Kitab beliau yang pertama namanya Umdatul Fiqh. Ini buku mengumpulkan kesimpulan fikih di atas 1 pendapat saya. Beliau simpulkan seluruh bab fikih. Kemudian buku yang kedua ada namanya buku Al-Muqni'. Dia bawakan juga kesimpulan dari fikih, tetapi sudah ada pendapat yang kedua. Dan buku yang ketiga adalah Al-Kafi. Ini dia bawakan seluruh pendapat di dalam madhab Imam Ahmad. Lengkap di dalam Al-Kafi itu. Dan tingkatan yang keempat, buku beliau Al-Mughni. Al-Mughni ini membahas madhab Imam Ahmad di muqaranah, dibandingkan dengan madhab yang lain. Seluruh madhab para ulama yang lainnya. Iya. Ini 4 buku. Maka begitu metode para ulama di dalam mengajarkan. Jadi kalau seorang ingin belajar seperti itu. Dia mulai belajar dari pokok-pokok kuliah, baru dia masuk ke juz'iyat. Kalau tidak, kata kelanjutan ucapan Ibnu Taimiyah tadi, wa illa fayabaqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat. Kalau tidak maka dia akan berada di dalam kedustaan dan kejahilan dalam masalah-masalah cabang itu tadi. Wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat, dan dia berada dalam kejahilan dan kezaliman di dalam kulliyat. Fayatawalladu fasadun azim. Maka lahirlah kerusakan yang besar. Inilah yang sekarang ini tampak. Nasallallahu alaihi. Banyak sekali dari kerusakan yang muncul. Dari bidah-bidah dalam agama. Sembarangan berbicara sehingga merusak akal, merusak jiwa. Menjadi sebab pertumpahan darah. Menjadi sebab kerusakan. Ini semuanya lahir karena orang-orang yang berbicara tentang ilmu tapi tidak mengambil ilmu dengan cara yang benar. Akhirnya ada yang mengajak manusia untuk melakukan kudeta di atas nama agama. Ada yang mengajak manusia untuk menumpahkan darah, melakukan peledakan, pengeboman dan sebagainya. Ini karena belajarnya tidak benar. Iya. Maka perlu belajar yang bagus dan benar. Itu yang mengobati. Dan apabila seorang itu sudah belajar dengan baik dan benar, dan ini juga dari faedah di kuliah ini, seorang akan mengenal keindahan Islam. Akan membuat kehidupannya itu menjadi tenang dan sejuk. Ketika ada fitnah, dia tahu sebab terjadinya apa. Kenapa seperti itu? Dia mengerti. Dan dia punya solusi untuk hal tersebut. Ada pijakan yang dia pijak. Inilah pentingnya seorang mengenal dan mengkaji dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian di dalam program ini karena memang disebut dengan nama kuliah. Karena memang ini sifatnya serius dan terikat dengan suatu pembelajaran yang rutin, maka di dalam program ini sebagaimana yang telah diumumkan, ya bagi kawan-kawan yang ikut di dalam program itu nama-namanya tercatat di panitia. Dan tentunya bagi siapa yang ingin ikut walaupun tidak masuk di dalam program, boleh saja karena ini majelis umum bagi siapa yang ingin belajar ilmu. Hanya saja kita mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Iya. Karena di dalam program ini nanti ada ujian-ujian di setiap selesai dari pembahasan ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab
bisa diambil lembaran jawabannya atau dia bisa jawab melalui online, ya dengan cara yang memudahkan, tidak menyibukkan. Ya, dan memang kita memilih waktu yang diperkirakan semuanya bisa ikut di situ, sibuk di situ. Iya, semuanya bisa ada kelonggaran. Dan biasanya di Sabtu Ahad itu ada kelonggaran bagi siapa yang ingin serius di dalam hal ini. Dan ini perlu keseriusan untuk kita semua. Insya Allah kita ada kajian khusus terkait dengan masalah keutamaan dari ilmu. Di situ kita akan bahas semuanya terkait dengan masalah keutamaan ilmu agama ini. Di sini pertemuan kita sampai jam 11 untuk saat ini adalah membahas tentang program ini, menjelaskan tentang pentingnya. Ya. Dan bagi siapa yang ingin menghafal matan-matan yang ada di setiap program, maka itu lebih bagus dan lebih baik. Ya, bagi siapa yang ingin menghafal, dia tuliskan namanya tersendiri di dalam di panitia, karena memang ada hal-hal yang kalau misalnya berjalan pada sebagian kegiatan di program, misalnya pembagian buku gratis dan sebagainya, itu didahulukan orang-orang yang menghafal, dan didahulukan di sisi ujian ada tingkatan-tingkatan yang diprioritaskan. Karena itu ini semuanya kembali kepada peserta sendiri. Ya, dia ingin mendapatkan ilmu lebih bagus, lebih kuat, maka harusnya lebih serius. Karena beda orang yang memahami dan menghafal dengan orang yang memahami saja. Ya, orang yang memahami saja sudah bagus ya. Tapi kalau dia memahami dan menghafal itu lebih baik lagi. Karena itu kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan-matan, maka dia akan meraih dari berbagai cabang ilmu itu. Dari berbagai cabang dari ilmu tersebut. Baik, selesai pendahuluan kita di pertemuan hari ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan program ini, sebelum kita berpindah ke materi yang pertama. Bertanya langsung aja, nggak apa-apa. Ya, sanad periwayatan terkait dengan masalah ijazah, sanad periwayatan itu ada, alhamdulillah. Dan memang untuk program ini nanti di akhir dari program, target kita 2 tahun. 25 buku ini diselesaikan selama 2 tahun. Di akhirnya nanti sesuai dengan ujiannya pada setiap buku, kemudian tingkat kehadirannya, ya itu akan dituangkan semua dalam bentuk ijazah atau dalam bentuk lembaran yang dimaklumi seorang itu telah mengikuti program. Dan di situ saya akan berikan sanad-sanad periwayatan saya dari buku-buku yang dikaji. Ya, banyak, tentunya tidak semua buku ya, karena ada sebagian buku ditulis di masa sekarang. Ya, dan itu tidak perlu sanad periwayatan. Tapi kalau misalnya sanad kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, saya punya riwayat sampai kepada beliau, kepada Ibnu Taimiyah, dan selainnya dari para ulama yang dikaji dan dibahas buku-bukunya. Itu nanti kita akan tulis nanti bersama dengan ijazahnya. Iya. Dan ketentuannya telah diumumkan ya. Ada pengumuman tentang hal tersebut. Baik. Dan semua kawan-kawan yang tergabung di dalam program itu nanti ada terikat dalam sebuah atau tergabung dalam sebuah media yang mungkin nanti dilihat oleh panitia, apakah di Telegram atau di WhatsApp misalnya. Nanti di situ diikuti faidah-faidah dari pelajaran juga ada yang akan di-share di situ, dan info-info pengumuman ujian dan sebagainya semuanya ada di situ. Jadi umumnya
tentunya kawan-kawan punya media tersebut. Ya kalau ada yang tidak punya media itu, maka rajin saja untuk menelpon, rajin bertanya. Ya jangan sampai orang-orang sudah ujian dia belum ikut ujian. Iya. Kemudian dibagikan absensi ya di pelajaran ini. Di setiap orang datang dia lihat, dia rutin mengisi tanda tangan kehadirannya supaya diketahui tentang kehadiran peserta. Baik. Wassalamualaikum. Ya. Ya terkait dengan apa pertanyaan ujiannya, tidak usah khawatir, insya Allah mudah pertanyaannya. Pasti bisa menjawab. Iya. Tapi jawabannya benar atau tidak saya nggak tahu. Ya. Karena saya hanya memberikan pilihan saya. Pertanyaan begini, A, B, benar atau tidak? Atau ada pilihan, cuman A, B, C, D, diisi aja, dicenteng aja. Ya. Jadi pasti bisa, ya kan? Cuma benar atau tidak, nah itu kita lihat pemahamannya. Dan insya Allah semuanya akan paham apa pertanyaannya, karena pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ya kecuali kalau ada kalimat Arab misalnya, kaidah dalam bahasa Arab, ya mungkin saya tanyakan ada kaidah bahasa Arabnya berbunyi begini. Apa terjemahannya? A, B, C, pilih saja. Hah? Baik. Ada yang lain? Untuk hafalan matan nanti ada tim ustadz-ustadz yang membimbing bagi siapa yang ingin menghafal. Karena itu yang ingin menghafal daftar dulu namanya, nanti diatur jadwal menghafalnya kapan, dia mau store hafalan kapan, ya. Tapi itu penting di dalam setiap pelajaran kita buatkan buku panduan setiap pelajaran, buku panduan. Dan namanya ilmu itu diambil dari guru memang. Apa fungsinya mengambil dari guru? Supaya kita dhabat ilmu itu dengan benar. Kalau kita baca kitab, bacaannya itu harokatnya itu diperbaiki melalui lisan guru. Apalagi baca bait-bait syair. Iya. Itu kan ada timbangan-timbangannya. Mungkin kita akan terangkan nanti ya. Jadi itu bukunya dia perlu memiliki dari buku. Ya kalau tidak dia punya catatan. Sebab nanti panitia juga merencanakan ada penilaian dari catatan peserta. Jadi ada suatu waktu mungkin kalau sudah selesai programnya, catatannya dipinjam, mau diperiksa sejauh mana peserta itu menulis, memahami, dan itu ada penilaian dari situ. Ada penilaian juga. Baik. Ada yang lain? Apakah mencukupi seorang itu mengambil ilmu agamanya dari majelis-majelis ta'lim saja? Ya jawabannya bisa iya bisa tidak. Tergantung apa yang dia pelajari. Kemudian bagaimana tingkat kehadirannya pada ilmu-ilmu yang diajarkan. Iya. Tapi kalau mau belajar serius, ini memang program dibuatkan untuk itu. Ya, jadi kalau dibuatkan di sini ada pondok pesantren, nah semuanya bisa masuk pondok pesantren. Kan begitu. Dibuatkan hal yang mudah, seorang terikat dengan program. Dan itu tidak lama insya Allah. Iya. Kadang kita perlu semangat sedikit ya. Insya Allah kalau dari kecil masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun.
Tahu banyak biaya itu. Kadang ada orang tuanya jual sawah lah, jual ini. Nah, ini terkait dengan kewajiban agamanya. Masalah sorga dan nerakanya, dia selamat atau tidak. Hal-hal yang merupakan kewajibannya. Tidak bisa memberi waktu. Nah, ini harus adil seorang itu berpikir pada dirinya. Ya, baik. Alhamdulillah dimudahkan. Ya, mumpung programnya ada. Dan ini saya pikir enggak setiap saat ada program seperti ini. Dan mungkin ada mumpung ada guru yang bisa mengajari, maka jangan ditelantarkan dari kesempatan tersebut. Baik, silakan. Apakah tetap berjalan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Kalau bulan Ramadan nanti pada setiap waktu apabila program itu tidak diliburkan misalnya atau ada libur di program, itu diumumkan ke peserta. Ya paling tidak kalau misalnya 2 pekan mendatang mau libur, saya umumkan dari sekarang. Itu paling tidak seperti itu. Baik, insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau begitu kita akan masuk di pembahasan kita di buku yang pertama.